Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Alhamdulillah, puji dan syukur kita ucapkan kehadirat Allah pada pagi hari ini. Atas izin dari Allah kita bisa berjumpa di dalam ruang Zoom ini, dan khususnya saya juga berterima kasih kepada panitia diberikan kesempatan berdiskusi dengan ibu-ibu intelektual muslimah sekalian, dan juga diberikan kesempatan sharing ya terkait dengan pengaturan lahan ya di dalam pandangan syariat Islam. Kemudian juga salawat dan salam senantiasa kita kirimkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Semoga kita semuanya menjadi umat beliau yang senantiasa istiqomah di dalam menjalankan Islam dan memperjuangkan syariat Islam. Saya mohon izin ibu-ibu sekalian untuk menyampaikan sharing ya terkait dengan bagaimana regulasi lahan di dalam pandangan syariat Islam. Pertama saya ini sebenarnya tadi sudah diungkapkan secara panjang lebar oleh Bu Rina terkait dengan problematika seputar lahan, mulai dari konflik lahan yang terus-menerus terjadi, kemudian ketimpangan kepemilikan, dan juga yang berkaitan dengan masalah pangan itu adalah alih fungsi lahan pertanian yang akhirnya sampai hari ini penyusutan itu luar biasa ya ketika dia bertabrakan dengan kepentingan pembangunan yang lainnya. Dan juga problem lainnya yang juga semakin terasa pada belakangan ini itu adalah menurunnya produktivitas lahan pertanian yang ini akhirnya juga menyebabkan produksi pangan kita ini ya dengan kondisi lahan yang sudah semakin menyusut, produktivitas yang juga berkurang ya karena eksploitasi terhadap tanah ya terus menerus ya akhirnya juga menyebabkan produksi pertanian kita cenderung menurun. Nah tentu konflik atau persoalan di seputar lahan ini akan memberikan pengaruh yang tadi kalau dikatakan oleh Bu Rina itu menyebabkan juga ancaman ya terhadap kedaulatan dan ketahanan pangan kita. Dan hari ini kita juga sudah merasakan ya, bahkan kalau tadi yang dikutip artikel dari Prof. Arif Satria ya dari data yang disampaikan oleh The Economist ya terkait dengan Food Sustainability Index, kemudian Food Security Index, serta tingkat kelaparan ya di Indonesia yang dalam 5 tahun terakhir justru semakin menurun begitu ya. Sementara dikatakan oleh pemerintah melalui data-data produksi pertanian justru meningkat gitu ya. Serta juga yang tidak kalah membuat kita miris adalah ketergantungan terhadap pangan impor ya, yang ini semakin hari juga semakin meningkat gitu ya, termasuk beberapa komoditas yang belakangan ini menjadi perhatian ya, mulai dari kedelai, kemudian daging dan seterusnya gitu ya. Dan juga akibat ketimpangan atau persoalan di seputar lahan ini menyebabkan kemiskinan di kalangan petani kita juga semakin sulit ya, kondisi para petani semakin sulit diangkat ya, karena ini juga tampak dari data kemiskinan yang dilaporkan oleh BPS tahun lalu bahwa ternyata kemiskinan pedesaan yang itu mayoritas adalah kalangan petani ini jauh lebih tinggi dibandingkan kemiskinan perkotaan. Nah, jadi ketika problematika lahan ini kemudian tidak mendapatkan solusi yang tepat ya, tentu kedua persoalan ini akan terus sustainable gitu ya, terus ada dan bahkan nanti ya dikatakan juga oleh banyak kalangan ke depan dunia ini akan menghadapi krisis pangan dan juga krisis energi ya ketika tata kelolanya tidak diperbaiki. Nah, kemudian di sini saya menampilkan beberapa data ya. Ini data sebelum diterapkannya Undang-Undang CK ya, karena Undang-Undang CK kan baru
akan diimplementasikan seiring dengan dikeluarkannya berbagai peraturan pemerintah ya sebagai panduan dalam implementasi. Tetapi dari data-data yang ada seperti data konflik lahan, ini menarik juga ya yang dipublikasikan oleh KPA di tahun 2020 kemarin. Ternyata meskipun pandemi ini terjadi hampir setahun, konflik agraria itu ternyata malah meningkat gitu ya. Artinya selama masa perlambatan ekonomi yang terjadi, justru kemudian para korporasi atau kapitalis yang tadi berupaya terus-menerus untuk mencaplok lahan, dan ini menyebabkan konflik agraria, terutama yang paling besar itu ditemukan di sektor perkebunan, kemudian yang kedua di sektor kehutanan, kemudian juga sektor-sektor lainnya. Jadi artinya bahwa semakin hari konflik ini semakin meningkat, dan bahkan juga kalau saya baca dari data Komnas HAM, berbagai pelanggaran HAM yang paling banyak dilaporkan ke Komnas HAM itu juga berkaitan dengan sengketa atau konflik di sektor agraria ini gitu. Dan dari apa yang dianalisis oleh KPA memang menunjukkan bahwa konflik agraria yang terjadi itu adalah merupakan bentuk perampasan tanah yang difasilitasi oleh hukum atau regulasi, dan kemudian ini disetir oleh modal gitu. Kemudian problem yang kedua yang tadi juga sudah saya singgung berkaitan dengan ketimpangan penguasaan lahan. Ini juga luar biasa, penguasaan lahan oleh para korporasi kapitalis. KPA juga merilis datanya, kalau saya tidak salah 71% ya agraria kita ini dikuasai oleh korporasi. Kemudian di sini juga dari YLBHI juga baru saja menyampaikan bahwa ternyata dari luasan perkebunan sawit ya 5,1 juta hektar itu dikuasai oleh 25 grup perusahaan kelapa sawit saja. Jadi artinya ketimpangan itu sangat tinggi ya, atau gapnya itu sangat tinggi. Kemudian alih fungsi lahan ini juga menjadi problem yang berkaitan dengan tata kelola lahan ya, karena kalau kita bicara persoalan lahan ini kita bisa klasifikasikan menjadi dua sebenarnya. Ada problem kepemilikan atau penguasaan, ada problem pemanfaatan gitu ya. Nah, terkait dengan masifnya alih fungsi lahan ini berkaitan dengan pemanfaatan lahan itu sendiri gitu ya. Bagaimana harusnya pengelolaan lahan sehingga kepentingan kita untuk mewujudkan ketahanan pangan atau penyediaan lahan-lahan pertanian itu dia bisa disesuaikan dengan kebutuhan lahan di sektor-sektor yang lainnya. Nah, tapi justru yang kita lihat dari kebijakan atau kondisi yang terjadi pada hari ini adalah luas lahan pertanian yang terus menyusut, dan kesannya itu pemerintah itu tidak ya membiarkan gitu ya. Apakah kemudian alih fungsi ini berkaitan dengan pembangunan proyek nasional ya, seperti sekarang pemerintah sedang masif melakukan pembangunan infrastruktur, apakah jalan tol ataupun fasilitas bandara dan sebagainya, dan itu mengorbankan lahan baku sawah ya khususnya, atau lahan pertanian yang akhirnya menyebabkan penurunan produksi pertanian gitu. Nah, kemudian itu kondisi sebelum terjadinya atau disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja, dan setelah disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja, tadi sudah diuraikan panjang lebar sebenarnya oleh Bu Rina, apa potensi yang akan terjadi atau potensi masalah yang akan terjadi pasca pengesahan ini, di mana kalau saya membacanya ya ini akan memfasilitasi problem lahan yang semakin parah, baik itu konflik ataupun ketimpangan penguasaan. Tadi diuraikan sudah sangat panjang tentang regulasi atau pasal per pasal ya, di mana potensi konflik dan potensi ketimpangan itu akan terjadi ya. Bahkan kemudian juga ketika alih fungsi lahan pertanian ini diperbolehkan ya, ketika berhadapan dengan proyek kepentingan umum ataupun proyek strategis nasional, nah ini tentu akan semakin menambah ya masivitas alih fungsi lahan pertanian gitu ya. Ini kondisi yang akan meningkatkan ya problem tata kelola lahan, dan nanti ujungnya adalah kepada kondisi ketahanan dan kedaulatan pangan kita. Nah, dari fakta-fakta ini sebenarnya
kemudian tentu kita menganalisa ya apa yang menjadi akar persoalan sebenarnya dari kondisi konflik ataupun ketimpangan dan alih fungsi lahan, maka ya ini kalau kita lihat karena negara ini adalah negara yang berbasis atau menerapkan sistem kapitalisme neoliberal, nah inilah produk-produk dari penerapan sistem kapitalisme itu. Jadi kalau kita pahami bahwa sistem ekonomi kapitalisme memang memiliki konsep ya, yang pertama itu dia terkait dengan sektor pertanian itu tidak memandang lahan ini sebagai problem hakiki. Jadi kalau di dalam sistem kapitalisme ini kan memang ketika berbicara pertanian maka fokusnya itu adalah kepada peningkatan produksi. Nah tadi juga disinggung oleh Bu Rina ya, peningkatan produksi ataupun pertumbuhan ekonomi. Karena itu kemudian kebijakan-kebijakan pertanian yang dikeluarkan itu adalah dalam rangka mengejar target produksi atau produktivitas ini semata gitu ya, sehingga kemudian kenapa kemudian investasi itu diperlonggar atau bahkan dimudahkan ya untuk mengejar target produktivitas ini. Kemudian yang ketiga terkait dengan pertanian dalam sistem kapitalisme itu adalah kebebasan yang dimiliki oleh manusia ya. Jadi manusia itu bebas untuk menguasai lahan pertanian seluas apapun dan bisa memanfaatkan lahan itu untuk kepentingan dan produksi apapun gitu. Dan bahkan lahan-lahan yang dikuasai kebebasan manusia untuk menguasai lahan-lahan pada sistem kapitalisme ini mengabaikan status dari lahan itu sendiri ya. Makanya kita menyaksikan deforestasi yang tinggi begitu ya, yang itu kemudian digunakan untuk lahan perkebunan ya, padahal ya hutan itu kan sejatinya adalah aset atau sumber daya milik publik ya, yang ketika diberikan izin konsesi gitu ya kepada perusahaan perkebunan, maka ini sebenarnya sudah mengabaikan status asal dari lahan itu sendiri. Dan kemudian yang keempat juga sistem ekonomi kapitalisme ini memberikan kebebasan kepada manusia untuk mengembangkan atau melakukan ekspansi ya dalam rangka memperluas kepemilikan lahan. Nah ini dengan Undang-Undang CK ini akan semakin terbuka lagi kesempatan ini, maka kita bisa memprediksikan ketimpangan itu akan semakin parah. Hanya saja sistem ekonomi ini kemudian dia dijalankan dengan sistem politik, jadi dia sepaket dengan sistem politik demokrasi sebagai supra dari ideologi kapitalisme. Nah, di mana kita menyaksikan ya kenapa meskipun secara tertulis ya di regulasi yang ada itu ada ruang atau ada keberpihakan ya kepada rakyat ya, tampak ada keberpihakan kepada rakyat, tetapi pada faktanya kemudian implementasi ya oleh penguasa itu tidak sejalan dengan regulasi yang ada ya, karena memang di dalam sistem demokrasi ini ya fungsi dari pemerintah itu adalah regulator dan kemudian keberpihakannya yang sangat tampak kepada para korporasi kapitalis begitu, sehingga akhirnya dalam pengaturan secara praktis ya di lapangan atau secara langsung itu tidak lagi dijalankan oleh pemerintah, tapi pemerintah hanyalah sebagai penyusun atau pembuat aturan semata. Nah, sehingga karena praktek sistem kapitalisme inilah kemudian kita menyaksikan berbagai ketimpangan tadi atau berbagai problematika ya terkait dengan tata kelola lahan ya. Tadi di awal sudah disinggung ya berkaitan dengan persaingan, kemudian ketimpangan, dan pada puncaknya penerapan sistem kapitalisme ini kemudian menghasilkan atau melahirkan feodalisme gitu ya, tuan-tuan tanah ya, karena ketimpangan tadi dan penguasaan tanah ada pada segelintir orang. Nah, inilah yang menjadi akar persoalan sebenarnya kenapa kemudian konflik, ketimpangan tadi dan juga termasuk alih fungsi lahan itu terjadi. Jadi karena penerapan sistem atau ideologi kapitalisme ini pada sektor ekonominya yang kemudian dia berpengaruh kepada tata kelola pertanian, dan kemudian juga fungsi dari pemerintah atau fungsi dari penguasa yang mengambil atau menerapkan sistem demokrasi dengan karakternya sebagai tadi hanya sebagai regulator atau bahkan fasilitator, dan yang difasilitasi ya adalah para pemodal ya, karena tujuan dari penerapan sistem kapitalisme hanyalah semata-mata berorientasi kepada pertumbuhan ekonomi gitu.
Nah, selain dari sistem kapitalisme ini, kita juga melihat ada ideologi lain yang pernah diterapkan gitu ya, dan kemudian ada satu konsep yang terpengaruh ya dengan ideologi ini, yaitu land reform gitu. Nah, kemudian apakah land reform ini bisa kita jadikan solusi untuk mengatasi problem di tata kelola lahan ini ya? Kalau dari tujuannya sendiri, land reform ini memang adalah untuk mengadakan pembagian yang adil terhadap masyarakat ya, juga merata terkait khususnya masalah tanah. Dan di dalam Perpres 2018 itu juga disebutkan bahwa konsep utamanya dari land reform ini adalah kepada redistribusi lahan dalam rangka tadi memberikan pemerataan ya kepada masyarakat ya, khususnya para petani yang notabene pada hari ini kebanyakan dari petani kita adalah petani gurem atau buruh tani yang tidak memiliki lahan. Nah, sehingga kebijakan land reform ini diarahkan untuk membagikan ya atau mendistribusikan tanah kepada mereka. Termasuk juga di dalam konsep land reform ini adalah legalisasi aset ya, atau yang bentuknya adalah kemudian pembuatan atau sertifikasi tanah bagi masyarakat. Nah, terkait dengan kebijakan land reform ini yang bisa kita kritisi ya, yang pertama sebenarnya konsep land reform itu adalah bagian dari sosialisme moderat ya. Jadi di dalam sosialisme sendiri kita mengetahui ada banyak aliran ya, mulai dari yang yang dia menghapuskan seluruh kepemilikan individu ya, sehingga kemudian masyarakat tidak memiliki aset-aset secara pribadi, jadi seluruh aset itu adalah milik negara. Cuman dalam prakteknya sendiri atau di tengah-tengah para pemikir sosialisme ini, dia kemudian melahirkan beberapa madhab gitu ya, atau aliran. Maka salah satunya itu berkaitan dengan masalah tanah, itu adalah pemikiran atau konsep reforma agraria atau land reform tadi. Nah, sehingga kemudian konsep ini kalau kita lihat sebenarnya tentu belum bisa untuk menyelesaikan problem ya kan. Mungkin di slide nanti akan saya lebih rincikan. Tetapi salah satu poin yang juga saya lihat dari kebijakan dan reform yang diadopsi atau diambil oleh pemerintah hari ini adalah bahwa ternyata dalam rentang waktu ya, sejak Undang-Undang 5 tahun 60 itu ya, sebagai landasan awal ya pengadopsian atau penerapan, itu ternyata diakui bahwa penerapannya itu tidak benar-benar dilaksanakan oleh pemerintah. Jadi seperti tadi juga disinggung sebelumnya bahwa seringkali konsep ini hanya dijadikan sebagai penarik gitu ya. Makanya termasuk tadi Perpres tahun 2018 itu dikeluarkan menjelang pemilu. Ini akhirnya menjadi komoditas maju ya di dalam pemilu gitu ya. Dan pada prakteknya juga terlihat bahwa di dalam Perpres itu kan disebutkan misalnya bahwa target reforma agraria ya dalam rangka redistribusi aset ini ditargetkan pemerintah 4,5 juta hektar yang akan didistribusikan kepada masyarakat, tapi sampai hari ini itu masih jauh sekali dari target tersebut ya, bahkan menurut KPA itu masih di bawah 1 juta hektar. Itu baru dari sisi redistribusi asetnya ya. Kita juga tidak tahu ya bagaimana kemudian ketika tanah itu sudah dibagikan, bagaimana pengelolaannya, bagaimana pemanfaatannya. Karena ketika kita kaitkan atau kita bandingkan dengan petani yang sudah jelas-jelas memiliki tanah saja pun itu ketimpangan keberpihakan penguasa itu juga terlihat ya, bagaimana ya kemiskinan tadi lah contohnya. Kemudian termasuk alih fungsi lahan, yang salah satu yang memicu alih fungsi lahan itu terjadi adalah karena kemiskinan yang diderita oleh para petani gitu ya. Tanah yang mungkin dari keturunan nenek moyangnya dia punya tanah sekian hektar, lalu kemudian karena kondisi kehidupan yang tidak naik-naik kesejahteraannya, akhirnya dibagi-bagi kepada keluarganya dan ujung-ujungnya kemudian dijual gitu loh. Jadi artinya bahwa ketika sekalipun distribusi lahan itu dilakukan, tetapi apakah itu menjamin kemudian pemanfaatan dari lahan itu ya. Itu yang kita lihat dari konsep ini.
Sehingga kemudian apakah ini akan menjadi solusi ya untuk mengatasi ketimpangan ataupun persoalan di lahan ini menjadi pertanyaan kita. Nah, sedangkan secara keseluruhan dari sistem sosialisme ya, ketika itu dipakai sebagai basis atau sebagai landasan di dalam pengelolaan lahan, ternyata ini baik dari sosialisme yang radikal tadi sampai kemudian yang paling soft atau yang paling moderat tadi ya, ternyata bahwa sistem pertanian kolektif ala sosialisme yang itu dikendalikan oleh negara itu ternyata produktivitasnya rendah dibandingkan konsep sistem pertanian yang dikelola oleh individu atau swasta sebagaimana yang terjadi di negara-negara kapitalis. Ini satu problem gitu ya. Kemudian juga kenapa produktivitas itu rendah? Ini dipicu oleh hilangnya motivasi berproduksi ya, karena semuanya dikendalikan dan diarahkan oleh pemerintah. Nah, yang tidak kalah pentingnya bahwa konsep sosialisme ini, baik itu penghapusan hak kepemilikan secara keseluruhan ya maupun land reform ini dinilai merupakan bentuk kezaliman ya, karena sebenarnya mencabut hak kepemilikan seseorang atas lahan. Sebab di dalam Islam sebenarnya lahan pertanian itu merupakan bagian dari kepemilikan individu gitu ya, sehingga orang itu diberikan ruang, diberikan kebebasan untuk menguasai lahan pertanian seluas apapun yang dia bisa miliki, akan tetapi ada syaratnya, yaitu dia mampu untuk mengelolanya gitu. Jadi ketika ada pembatasan secara kuantitatif ya, karena land reform ini dari aturan yang saya baca itu kan dibuat ketentuan kuantitatif, misalnya pembagiannya per orang itu 2 hektar misalnya begitu ya. Maka ini sebenarnya merupakan bentuk pencabutan hak kepemilikan lahan pada individu gitu. Nah, sehingga dari sini kemudian tentu kita harus mencari solusi yang ideal atau solusi yang adil. Nah, kalau kita mengacu kepada Quran surah Ibrahim ayat 24 sampai 26 ya, di sini kita bisa lihat ya, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam taro kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibah kasyajaratin thayyibatin asluha tsabitun wa far'uha fis sama. Tu'ti ukulaha kullahinin bi'idni rabbiha wa yadribullahu al-amthala lin-nasi la'allahum yatadhakkarun. Wa mathalu kalimatin khabithatin kasyajaratin khabithah ijtussat min fawqil ardi ma laha min qarar. Jadi di dalam ayat ini Allah membuat perumpamaan ya dengan pohon ya. Jadi kalimat yang baik itu seperti pohon yang baik. Kalimat yang baik itu seperti konsep hidup yang baik ya. Jadi dalam hal ini tentu kebaikan itu semata-mata datangnya dari Allah gitu. Jadi konsep hidup Islam atau way of life ya yang diturunkan dari Allah itu seperti pohon yang baik ya, akarnya teguh, cabangnya menjulang ke langit, dan itu akan memberikan buah yang pada setiap musimnya dengan seizin Tuhannya, dan buah ini bisa dinikmati oleh manusia. Jadi artinya ketika kita menggunakan konsep pengaturan di dalam kehidupan ini dengan maka itu akan memiliki akar yang kuat dan kemudian dia akan menjulang dan hasilnya itu bisa dinikmati oleh manusia, bahkan bukan hanya manusia tapi makhluk hidup manapun yang ada di atas permukaan bumi ini. Nah, sedangkan sebaliknya pohon yang buruk atau kalimat yang buruk itu seperti pohon yang buruk ya, yang telah dicabut akarnya dari permukaan bumi, tidak dapat tegak sedikit pun gitu. Jadi ketika kita menggunakan konsep di dalam tata kelola ini yang itu bukan berasal dari Allah ya, sekalipun kita mungkin belum bisa mengindra keburukan-keburukannya, tapi sejatinya bahwa segala sesuatu yang bukan dari Allah itu tidak akan memberikan hasil yang baik gitu ya. Jadi akar dari pohon itu pun sebenarnya sangat lemah begitu ya, dan dia tidak bisa menghasilkan sesuatu yang bisa dinikmati atau bisa dimanfaatkan oleh manusia. Nah, kemudian kita lihat ya bagaimana tata kelola lahan di dalam pandangan Islam yang ini sangat berbeda dengan konsep kapitalisme dan sosialisme tadi. Ini paradigma konsepnya ya. Jadi di dalam Islam tata kelola lahan ini merupakan bagian dari konsep sistem kehidupan Islam di dalam naungan khilafah, sehingga implementasinya tidak bisa dipisahkan dari
konsep-konsep yang lainnya. Jadi dia tidak bisa berdiri sendiri. Ya, sistem kehidupan Islam itu sendiri ditopang oleh sistem ekonomi Islam ini akan melahirkan politik ekonomi Islamnya yang berupa kebijakan-kebijakan yang akan diterapkan terkait dengan pengaturan ekonomi. Begitu juga sistem politiknya ini akan diterapkan dalam politik pemerintahan khilafah. Nah, sebagai peran penting di dalam pelaksanaan politik ekonomi dan politik pemerintahan ini adalah fungsi negara, ya, fungsi pemerintah itu yang sangat berbeda dengan sistem kapitalisme ataupun sistem sosialisme. Jadi di dalam khilafah ini pemerintah itu adalah ro'in, ya, atau pelayan dan perisai atau pelindung bagi masyarakat atau bagi rakyat yang dia urusi gitu ya. Dalam bentuk implementasinya maka negara itu harus hadir gitu ya di dalam mengurusi seluruh persoalan-persoalan masyarakat sampai kemudian menyelesaikan persoalan-persoalan itu secara tuntas. Nah, ini tidak ditemukan di dalam sistem sekarang dan seringkali juga kita menyaksikan ya konflik-konflik lahan itu kan kebanyakan tidak terselesaikan ya, ataupun kalau terselesaikan itu dalam kondisi terpaksa ya, jadi kalangan masyarakat bawah itu dipaksa menerima keputusan begitu ya, karena biasanya dalam konflik lahan ini korporasi atau pemilik modal selalu lebih diuntungkan dibandingkan masyarakat. Nah, ini disebabkan karena kehadiran pemerintah tadi, kalau di dalam sistem kapitalisme hanya sebagai regulator, jadi tidak terlibat ya, atau tidak terjun, tidak bertanggung jawab secara langsung di dalam pengaturan urusan rakyat. Nah, ini sebagai pilar pentingnya, baru kemudian negara dengan fungsi ini akan menjalankan tata kelola lahan yang berbasis kepada syariat Islam. Nah, terkait dengan tata kelola lahan ini, ada prinsip umum yang yang membedakan antara pandangan Islam terhadap lahan dengan sistem-sistem lainnya. Yang pertama adalah bahwa kepemilikan lahan di dalam Islam itu harus sejalan dengan produksi atau pengelolaan. Jadi tidak boleh kemudian seseorang hanya mengklaim kepemilikan sementara dia tidak memiliki kemampuan untuk pengelolaan. Nah, ini membedakan dengan konsep pendistribusian lahan tadi ya di dalam reforma agraria yang dia berbasis kepada kuantitas gitu ya. Jadi kalau di dalam Islam seseorang boleh mengambil atau memiliki lahan asalkan didukung oleh daya ya kemampuan dia untuk mengelola. Dan yang kedua, prinsip umumnya adalah bahwa lahan itu sendiri merupakan asas di dalam sektor pertanian. Jadi segimanapun kita misalnya memiliki sumber daya manusia yang berkualitas, kemudian kita memiliki teknologi pertanian yang sedemikian canggihnya, ya seperti hari ini dengan smart farming itu ya dianggap sebagai salah satu strategi untuk melejitkan produktivitas pertanian, akan tetapi asasnya tetap adalah lahan gitu, asasnya tetap ada tanah, karena segimanapun tadi dia maju, dia baik begitu ya, kalau lahan ini tidak tersedia gitu, ibarat katanya tidak tersedia, maka pengelolaan atau pertanian itu tidak bisa kita laksanakan gitu ya. Ini yang menjadi pembeda ya di dalam kapitalisme, justru lahan ini tidak menjadikan sebagai asas atau menjadi pokok perhatian begitu ya. Sehingga kemudian pertanian itu seperti yang tadi sudah diuraikan ya, dia hanya mengacu kepada produksi dari pertanian itu. Nah, kemudian tata kelola lahan di dalam Islam ini, kalau di sini saya... Mohon maaf, Ibu Emilda, 4 menit lagi ya. Jadi di sini ada 2 poin yang ingin saya jelaskan terkait dengan tata kelola lahan. Yang pertama terkait dengan hukum status kepemilikan lahan. Jadi sebelum lahan itu dikelola, dia harus jelas dulu kepemilikannya itu milik siapa. Nah, di dalam Islam, lahan itu bisa dimiliki atau dia memiliki 3 status kepemilikan, bisa dimiliki oleh individu, bisa juga ada lahan yang merupakan milik umum, serta lahan milik negara. Nah, di sini lahan-lahan milik individu itu bisa berupa lahan-lahan pertanian, perkebunan, dan seterusnya. Nah, ketika dia menjadi milik individu, maka ada kewenangan yang diberikan oleh syariat Islam bagi individu tadi untuk mengelolanya ataupun memanfaatkannya, termasuk di situ menjualnya, mewariskan, dan sebagainya. Nah, sedangkan harta milik umum, apakah berupa hutan misalnya atau sumber mata air
atau barang-barang tambang, maka jelas ini milik umum dan tidak boleh dikuasai ya oleh individu atau sekelompok individu ya. Dan untuk pengelolaannya itu diserahkan ya, di dalam pandangan Islam itu diserahkan kepada negara yang nanti hasilnya dikembalikan kepada kemaslahatan umum. Sedangkan ya diantaranya lahan yang tidak jelas status kepemilikannya, kemudian lahan yang sudah ditelantarkan lebih dari 3 tahun, maka ini dikuasai oleh negara, dan negara juga diberikan ruang untuk mengelola dan memanfaatkannya, termasuk memberikannya kepada warganya atau masyarakatnya yang tidak, kan ini membatasi kemudian bagaimana pengaturan lahan itu gitu ya. Jadi seperti sekarang pemutaan lahan perkebunan itu tentu tidak diperbolehkan di dalam Islam gitu ya. Nah ini poin pertama. Kemudian poin yang kedua, hukum syariat tentang pengelolaan lahan pertanian itu ada 3 setidaknya di sini. Yang pertama adalah ihya'ul mawat, atau adanya hukum menghidupkan tanah mati. Jadi menghidupkan tanah mati di dalam pandangan Islam itu untuk memiliki lahan yang mati. Gitu. Nah itu diberikan ruang oleh syariat Islam, dan seseorang tadi boleh memiliki tanpa izin dari daulah. Jadi begitu seseorang menemukan lahan yang tidak ada tanda-tanda ya kepemilikannya, maka itu boleh dimiliki secara individu. Dengan syarat bahwa dia harus menghidupkannya, mengolahnya, menanaminya, atau mendirikan kehidupan ya atau aktivitas di atas tanah tadi. Ini ada beberapa dalil ya hadis dari Rasulullah yang menunjukkan kebolehan bagi setiap individu untuk memiliki lahan mati ini. Nah, sehingga mekanisme ini berbeda dengan konsep-konsep yang lainnya yang kalau dalam sekarang tadi untuk memiliki tanah itu begitu sulitnya gitu ya dalam sistem kapitalisme hari ini. Kemudian konsep yang kedua adalah keharusan untuk mengelola hukum ya, ketika ada tanah yang dimiliki oleh seseorang kemudian dia telantarkan lebih dari 3 tahun, maka kemudian akan dipaksa diambil oleh negara ya. Ini menunjukkan bahwa dia untuk memproduksikannya atau mengelolanya. Ya, jadi mekanisme ini yang tidak ditemukan ya pada sistem yang lainnya. Jadi orang itu produksikannya. Nah, ketika seseorang membutuhkan biaya untuk memproduksinya, maka ini akan diberikan bantuan oleh negara atau daulah Islam yang diambil dari kas Baitul Mal gitu ya. Ini konsep yang kedua. Yang ketiga adalah adanya larangan menyewakan tanah pertanian. Jadi di dalam Islam tanah-tanah tidak diperbolehkan untuk disewakan. Ketika dia menyewakan, maka ini akan menunjukkan bahwa dia tidak sanggup untuk mengelolanya. Nah, dalam hal ini maka seharusnya atau di dalam Islam orang tadi akan dipaksa oleh negara, apakah dia membagikan kepada saudaranya atau apakah dia menggunakan mekanisme yang lain yang intinya tidak diperbolehkan seseorang menguasai tanah hanya sekedar dikuasai tanpa kemudian dikelolanya. Nah, sehingga dengan penerapan hukum pertanahan dalam pandangan Islam ini, maka ada 2 hal yang bisa diharapkan terwujud. Yang pertama, pertumbuhan ekonomi, karena dengan prinsip tadi bahwa kepemilikan lahan itu dia harus seiring dengan pemanfaatannya. Ya, kemudian dalam pemanfaatan pun negara tidak berlepas diri. Ya, negara daulah itu akan memberikan bantuan ya, bahkan skill ya, apa saja yang dibutuhkan oleh pemilik tanah untuk memproduktifkan tanahnya. Sehingga kondisi rendahnya produktivitas tanah itu akan teratasi gitu ya dengan adanya dengan penerapan hukum ini dan juga sokongan dari daulah kepada para pemilik tanah. Kemudian dampak yang kedua yang diharapkan itu terjadi adalah pemerataan ekonomi. Karena dengan mekanisme ihya'ul mawat misalnya atau dengan mekanisme kewajiban untuk mengelola tanah tadi, maka itu akan memudahkan bagi siapa saja di dalam syariat Islam itu untuk memiliki tanah. Ya, bahkan termasuk hukum larangan menyewakan lahan pertanian pun itu juga bagian dari konsep ini gitu ya. Karena ketika pada hari ini kita saksikan mayoritas petani kita adalah petani gurem yang
mereka kebanyakan menyewa lahan pertanian dan itu merugikan sebenarnya bagi mereka. Nah, ini mekanisme ini akan dihapuskan di dalam Islam, ya, sehingga ketika orang itu tidak mampu mengelola, maka itu akan diambil oleh negara menjadi tanah negara, dan oleh negara nanti akan diberikan kepada orang yang mampu untuk mengelolanya. Sehingga dengan kebijakan-kebijakan ini tentu problem feodalisme atau tuan-tuan tanah tadi akan teratasi ya di dalam ketika syariat Islam ini diterapkan. Ya, mungkin itu saja ya apa yang bisa saya sampaikan. Ini penutupnya adalah firman Allah Quran surah Al-Anfal ayat 24. Ya, Allah mengingatkan kita agar hai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan seruan Rasul-Nya. Rasul menyeru kamu kepada sesuatu yang memberi penghidupan kepada kalian gitu ya. Jadi syariat Islam yang dibawa oleh Rasulullah itulah yang akan memberikan kehidupan, yang akan memberikan kesejahteraan dan juga kemaslahatan bagi umat manusia dan juga bahkan alam semesta. Sekian, al-afu minkum, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.